Sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir yang sama saja alaihim atas mereka a'anzartahum. Ya, ini ada 3 lafaz sebenarnya. Apakah anzarta, kamu memberi peringatan hum kepada mereka. A'anzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka. Am lam tunzirhum, atau am artinya atau, lam tunzirhum, kamu tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minu, mereka tidak beriman. Khatama, menutup Allahu Allah, khatamallahu, Allah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka. Qulub bentuknya jamak plural. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan-penglihatan mereka. Ghisyawatun, ada tutup. Ghisyawah itu tutup. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab azimun yang besar. Wa minan nasi, dan dari kalangan manusia, man, ada orang, yaqulu, yang berkata, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, wa mahum, padahal mereka, ya, kasih padahalnya, wa mahum, padahal mereka bukanlah bimu'minin, orang-orang beriman. Yukhadi'una, mereka menipu Allah, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Illa anfusahum, kecuali kepada diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasakan, tidak menyadari. Fi qulubihim, dalam hati-hati mereka, maradun, ada penyakit. Fazadahum, kemudian Allah menambahkan, fazadahumullahu, kemudian Allah menambahkan kepada mereka maradon, penyakitnya. Walahum, dan bagi mereka azabun, azab alimun, yang pedih. Kalau di atas azimun, ya, yang besar, ini alimun, yang pedih. Bima, sebab kelakuan, ya. Bima kanu yakdzibun, ya, bisa diartikan langsung sebab kebohongan yang mereka lakukan. Sebab kebohongan mereka. Itu arti terjemah bebasnya. Kita masuki tafsirnya ayat yang ke-6. Di dalam ayat ke-6 ini, setelah Allah membahas tentang sifat-sifat orang-orang bertakwa, Allah kemudian memberikan peringatan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirum bilai. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, mau dikasih peringatan, enggak dikasih peringatan pun sama saja, tidak akan beriman. Nah, ada sebuah pertanyaan, kenapa awal Al-Quran Allah sudah menyatakan seperti itu? Ya, jadi walaupun surat Al-Baqarah ini bukan surat yang awal diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi karena menjadi pembuka Al-Quran, seolah-olah melalui ayat yang ke-6 ini Allah ingin memberikan semacam warning kepada Nabi Muhammad bahwa nanti akan ada orang-orang yang sifatnya itu, karakternya adalah kafir. Sifat orang kafir itu, di sini dalam tafsir Jalalainnya, ka Abi Jahlin wa Abi Lahbin
wa nahwihima, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ataupun seperti mereka berdua. Ya, dikasih peringatan, nggak dikasih peringatan sama aja, ya, nggak akan beriman. Artinya dalam menghadapi umat sebagai pendakwah, ya, tidak usah mengkhawatirkan respon daripada orang yang kita dakwahi. Semua bergantung pada hidayah yang Allah berikan. Ada nanti kita akan jumpai dalam dakwah kita, ya, dalam ajak kebaikan itu, ada orang dikasih nasihat itu sama aja, nggak berubah. Dikasih nasihat yang panjang lebar sampai mulut berbusa, tetap nggak berubah, ya, nggak mau tobat, nggak mau taat kepada Allah. Itu nanti ada begitu. Nah, maka melalui ayat ini Allah ingin memberikan satu ketenangan kepada Rasulullah, tidak usah mengkhawatirkan mereka. Karena dalam ayat yang lain, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yu'minun, ya. Nabi itu begitu risaunya melihat keadaan orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau mengikuti ajakan dan dakwah beliau, ya, sampai beliau itu terus memikirkan sampai nggak bisa tidur, ya. Bahkan, ya, kelihatannya tidur tapi hatinya bergejolak, ya, sampai terdengar bunyi gejolak hatinya itu seperti air yang sedang direbus, ya. Nah, Nabi itu seperti menyiksa diri, maka Allah tegur, nggak usah begitu, ya. Kerisauan boleh ada, ya, kerisauan kepada umat, melihat umat, ya, jauh dari agama, tidak taat pada Allah, boleh, tapi jangan terlalu dijadikan beban, karena itu bergantung pada hidayah Allah. Ya. Nah, diawali dengan inna, ya, setiap kali kita jumpai lafaz inna dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ada informasi yang ingin Allah sampaikan yang harus kita perhatikan dengan lebih teliti, ya. Inna itu ada penekanan untuk dibenarkan, ya, sesungguhnya, seperti misalnya kalau kita itu menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang mana orang itu agak meragukan omongan kita, maka terkadang kita ada penekanan kata, bener loh yang saya sampaikan itu benar loh. Nah, lalu kenapa kok Allah sampai menggunakan inna, ya, padahal, ya, Al-Quran itu benar, ya, mau diberikan penekanan dalam cara menyampaikan atau tidak, tetap Al-Quran tetap benar. Nah, maka para ulama mengatakan setiap lafaz inna di dalam Al-Quran maka kita harus lebih memperhatikannya, lebih seksama, ya, ada informasi apa yang Allah ingin sampaikan. Maka dalam ayat ini, ya, ternyata yang ingin Allah sampaikan itu, ya, mengenai kelakuan orang-orang kafir. Tapi ini bukan, kita nggak mengeneral, ya, artinya tidak semua orang kafir yang berwatak seperti itu. Nah, yang berwatak seperti itu. Ada orang kafir yang diberikan peringatan, didakwahi, kemudian dapat hidayah, masuk Islam banyak, ya, bukan sedikit, banyak. Tetapi ada sebagian di kalangan orang kafir, ya, yang wataknya seperti itu, maka jangan putus asa, jangan kaget, ya. Pasti ada, ya, pasti ada. Ya. Ini disampaikan di awal-awal Al-Quran, ya, supaya dalam merespon keadaan lingkungan kita nggak kaget. Nah, nanti di kalangan, di lingkungan kita itu, di masyarakat kita itu ada orang yang wataknya orang kafir, ada orang yang wataknya munafik, nah, ada. Ya. Nah, jadi manusia itu, Allah ingin menjelaskan manusia itu terbagi dua, terbagi tiga, beriman, kafir, dan munafik. Sawaun alaihim, ya, secara sawaun itu secara tahsin tajwid, ya, itu adalah mad wajib muttasil karena ada mad bertemu dengan hamzah. Sawa, jadi bacanya panjang. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, ya, kamu memberikan peringatan pada mereka. Dalam tafsir Jalalain di sini hanya menjelaskan tentang cara membacanya, ya.
bitahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyati alifan wa tashiliha. Nah, ini mengapa hati orang-orang kafir sampai ya, tertutup dari kebaikan? Apa penyebabnya? Nah, ternyata di ayat, di lanjutan ayatnya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Pendengaran mereka dan penglihatan mereka itu ada tutup. Nah, ini penyebabnya. Jadi diawali dengan nggak mau dengar. Ya. Padahal ya, sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber kebenaran itu banyak. Nah, makanya ini ditafsirkan aymawa diihi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Banyak ya. Mungkin ada orang yang dakwah ya, mungkin dengar dari ya, berita-berita tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, tapi memang sengaja nggak mau dengar. Nah, nggak sengaja. Sehingga apapun berita, informasi tentang kebenaran ya, karena mereka sudah menutup diri, nggak mau dengar ya, nggak mau dengar. Nah, sehingga nggak masuk ke dalam hati. Begitu juga nggak mau melihat. Nah, padahal bukti-bukti tentang kebenaran Al-Quran ya, sudah banyak diperlihatkan, tetapi tidak mau melihat. Nah, kata sam'un ya, wa ala sam'ihi bentuknya itu mufrad, ya, bentuknya tunggal. Sedangkan wa ala absarihim itu bentuknya jamak. Ya, mengapa? Ya, karena pendengaran manusia itu ya, untuk mendeteksi suara itu biasanya hanya satu suara yang bisa dideteksi. Tapi kalau mata ini luas jangkauannya. Ya, contoh misalnya ada tim hadroh sedang tampil baca sholawat, ya, terdengar satu suara itu sholawatannya. Ternyata setelah kita lihat bukan dari satu orang, ya, banyak orang. Nah, itu apa namanya? Kenapa pakai lafaz absor? Ya, bentuk jamak. Walahum azabun azim, dan bagi orang kafir di akhirat azabun azim, mereka akan mendapatkan azab yang besar. Ya, ditafsirkan qawiyun daimun, nah, azab yang pedih, ya, azab yang dahsyat ya, dan terus-terusan, daim, ya, dawam, terus-terusan. Nah, ini dua ayat surat Al-Baqarah ya, menceritakan tentang sifat orang yang kafir, ya. Kafir ini ya, sebenarnya bukan kata-kata kasar. Ya, banyak orang protes, nggak usah manggil non Muslim kafir, kayaknya nggak etis. Ya, ganti aja non Muslim. Ya, atau sekarang lebih keren, nonis. Ya. Nonis itu non Islam. Ya, panggilannya nonis. Ya. Bulan puasa kemarin banyak nonis berburu takjil. Kalau kafir itu sebenarnya kasar kedengarannya, padahal enggak. Ya, kafir itu justru lembut, karena kafir itu artinya cover, menutup. Ya, kalau non Muslim, Muslim artinya selamat, non Muslim tidak selamat, ya, orang yang celaka. Ya, cuma pemahaman orang kadang kebalik, nggak mau dipanggil kafir, padahal kafir itu lebih lembut dibandingkan kita manggil non Muslim. Dua ayat Al-Quran mengenai sifat orang yang kafir ya, ini juga sebagai satu ibrah bagi kita, yang sampai sifat orang kafir itu ada dalam diri kita ya. Diawali dengan tidak mau dengar nasihat-nasihat kebaikan, tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran, sehingga apapun nasihat yang diberikan oleh orang lain misalnya ya, peringatan-peringatan yang kita dapatkan justru menutup hati kita menerima kebenaran. Kemudian dilanjutkan ya, sebenarnya maktonya itu ayat ke-8 sampai ayat ke-20, tapi kita bahas sedikit-sedikit, yaitu dari ayat 8 sampai ayat 10 saja dulu, 3 ayat. Nah, di sini jelaskan wa nazzala fil munafiqin, ayat-ayat berikut itu turun berkenaan dengan orang munafik ya. Wa minan nasi, Allah berfirman, dan di antara sebagian manusia. Ini menarik ya. Allah menyebutkan wa minan nasi ya, dari kalangan manusia, karena makhluk Allah itu bukan hanya manusia. Makhluk Allah itu ada manusia, ada jin, ada malaikat ya,
hewan dan lain sebagainya. Ternyata karena ayat-ayat ini berkenaan dengan orang munafik, ya, yang menjadi munafik itu hanya manusia. Kata ulama, jin itu nggak ada yang munafik. Bangsa jin nggak ada yang munafik. Ya, bangsa jin itu mukmin atau kafir, dua saja. Ya, yang munafik itu orang manusia. Ya. Nah, ini didapat dari lafaz an-nas. Ya. Nah, nas ini sebutan untuk manusia dalam Al-Quran. Manusia disebut dengan bashar, ya, makhluk yang menempati daratan. Bashar itu artinya disebut juga insan atau nas. Ya. Ulama mengatakan kenapa disebut nas? Ya. Innama sumiyan nasu nasan likasrati nisyan. Ada istilah begitu. Ya. Kenapa disebut nas? Karena banyak lupa. Manusia itu banyak lupa. Ya. Semakin tua semakin banyak lupanya. Ya. Tapi sebenarnya penyakit lupa pada manusia itu sebagiannya adalah nikmat dari Allah, anugerah. Loh, kok demikian? Iya, seandainya kita nggak diberi nikmat lupa, ya, contoh misalnya kita mengalami satu musibah yang menjadikan kita sedih, ya, sedihnya nggak berhenti, ya. Nah, misalnya kita mengalami musibah kematian orang yang kita cintai, anak atau suami mungkin. Kalau nggak dikasih sifat lupa, sedih terus. Tapi kita dikasih lupa, ya, dikasih lupa. Ya, kalau misalnya nggak dikasih lupa, ingat terus. Berat juga hidup kalau setiap musibah selalu ingat. Nah, maka ulama katakan sifat lupa pada manusia itu sebenarnya nikmat dari Allah. Nah, dari kalangan manusia ada orang yaqulu yang, ya, lebih tepatnya berkata atau mengaku-ngaku sebenarnya. Mengaku-ngaku beriman, aku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya. Ini di antara pokoknya iman itu dua hal ini. Iman kepada Allah, yakin adanya Allah Tuhan yang menciptakan. Ya. Kemudian yang kedua, yakin adanya kehidupan akhirat. Nah, yang membedakan orang mukmin dengan orang musyrik atau orang kafir, ya, di poin yang kedua, ya, orang kafir itu mereka yakin bahwa mereka bukan tercipta dengan sendirinya, ada yang menciptakan. Hanya saja, ya, orang-orang kafir dan orang musyrik itu tidak yakin kalau setelah kehidupan dunia itu ada kehidupan akhirat. Nah, ini bedanya orang kafir dan orang mukmin. Sehingga kehidupan mereka di dunia ini seperti tanpa aturan, karena mereka menganggap, ya, hidup hanya sekali, memang tidak akan ada kehidupan lagi. Nah, jadi tidak ada yang namanya balasan, tidak ada yang namanya pahala, ya. Sehingga orientasi hidupnya itu hanya menjalankan kehidupan di dunia ini saja. Ya, tidak ada rasa takut berbuat buruk, ya, tidak ada rasa takut berbuat kriminal, atau juga tidak ada harapan mendapatkan balasan kebaikan kalau mereka berbuat baik. Ya. Contoh misalnya mereka juga orang-orang kafir menyantuni anak yatim, ya, tapi hanya sekedar kemanusiaan saja. Terdorong oleh rasa kasihan, ini anak yatim, nggak ada yang ngurus, nggak ada orang tuanya, ya, belum bisa cari makan, dibantu. Tapi mereka tidak yakin kalau nanti di akhirat ada balasan dari Allah. Jadi keimanan kepada hari akhirat itu memang menjadi pokok dalam beriman, ya. Dalam Islam ada rukun iman, yaitu yang betul-betul harus ada dalam diri kita. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada Rasul-Rasul Allah, pada kitab-kitab Allah, pada hari akhir dan pada qada dan qadar. Ya, yang perlu ditekankan adalah yakin kepada hari akhirat. Ditafsirkan ayyamil qiyamah li'annahu akhirul ayyam, ya, yaitu hari kiamat karena itulah hari akhirnya hari-hari. Nah, akhirnya kehidupan di dunia. Nah, nanti ada kelanjutannya di akhirat yang abad dan abadan. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka tidak beriman. Nah, ini sifat orang munafik, ya. Jadi keimanannya itu hanya sekedar mengaku-ngaku, ya, hanya sekedar di ucapan. Nah, makanya pakai diksi yaqulu. Yaqulu itu, ya, diambil dari qala. Qala itu adalah membunyikan suara melalui
mulut. Nah, itu namanya mengucapkan. Keimanannya itu hanya di bibir saja, tidak sampai merasuk orang bohong tuh munafik. Woi munafik, panggil, jangan, nggak bisa ya. Yang betul-betul ketahuan munafik itu di zaman Nabi saja, di zaman Nabi saja. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji nggak pernah tepat. Ya, tarsok. Nah, gimana? Kapan bayar? Ya tarsok, tar besok. Suka nggak menepati janji. Wa idza tumina khona, kalau diberi amanah ya berkhianat. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik. Tetapi untuk zaman sekarang ya kita nggak boleh menghakimi seseorang sebagai orang munafik walaupun terdapat tanda-tanda orang munafik pada dirinya ya. Karena kita nggak tahu ya hati seseorang seperti apa, nggak tahu. Wa ma yash'urun ya, mereka mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman padahal mereka tidak menipu kecuali atas dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka enggak merasakan. Nah, ini termasuk salah satu hal yang kita perlu berlindung kepada Allah, yaitu ketika seseorang berbuat buruk tetapi tidak merasa. Nah, tidak merasa itu adalah hal yang buruk ya. Ini bukan hanya dalam hal keimanan, ya, dalam hal perbuatan zohir kita, ya, terkadang, ya, apalagi zaman sekarang itu yang keburukan dianggap baik, kebaikan dianggap buruk. Yuk kita ngadain dangdutan, ya, kita ngadain campur sari, ya, ini kan untuk menghibur rakyat. Ya, ini ada momen hari kemerdekaan, ya, hiburan rakyat. Nah, ini kan baik katanya, menghibur rakyat. Ya. Ternyata isinya acara dangdutan, ada minum-minuman, ya, ada biduan yang tidak tutup aurat, musik hingar-bingar sampai malam bahkan sampai pagi. Ya, katanya ini baik, ini bagus ini. Ya, nggak merasa kalau itu keburukan. Ini yang perlu kita banyak-banyak doa sama Allah untuk meminta perlindungan. Ya, terkadang hal-hal buruk kita nggak merasa kalau itu adalah buruk. Ya. Di sini ada keterangan wal mukhada'ah huna min wahidin ka'aqatul liso wa zikrullah fi tahsin wa fi qira'atin wa ma yakhda'u. Ya. Penipuan di sini ya, ini dari satu arah ya. Bukan berarti walaupun di sini orang-orang munafik mencoba menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, kemudian ada reaksi dari Allah dan orang beriman untuk menipu juga, enggak. Ya, ini dari satu arah saja. Yang punya sifat menipu Allah dan menipu orang beriman itu orang-orang munafik. Fi qulubihim maradun, ya, di dalam hati orang munafik itu ada penyakit. Apa penyakitnya? Syakkun, yaitu keraguan-raguan pada Al-Quran, wanifakun dan kemunafikan. Fahuwa, penyakit itu yumarridu qulubahum au yudha'ifaha, ya, membuat sakit hati-hati mereka dan melemahkan. Ya. Nah, di sini ada semacam isyarat bahwa penyakit itu adalah namanya keraguan. Ya. Keraguan kepada Al-Quran itu awal mula seseorang lemah dalam agama. Nah, ya, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, awalnya kita ragu, ya, karena jahilnya kita dalam mempelajari Al-Quran, karena kebodohan kita dalam ilmu Al-Quran. Terkadang kita mendengar ada ayat Al-Quran yang bertentangan, ya, nah, sehingga timbul keraguan, ya, keraguan. Seperti misalnya ada ayat waris, pembagian waris antara laki-laki dan perempuan itu 2:1, sehingga ada orang berkomentar ini nggak relevan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan wanita juga bekerja, zaman sekarang wanita banyak yang berkarir, harusnya mendapatkan porsi yang sama dengan laki-laki, sehingga ayat ini menimbulkan keraguan, nggak cocok ini ayat ini. Dengan adanya begitu, lama kelamaan, ya, keyakinan kepada agama berkurang, menjadi lemah.
Ya, bahkan nauzubillah banyak orang yang diawali dengan keraguan pada Al-Quran akhirnya meninggalkan Islam. Nah, ini penyakitnya, jenis penyakit yang ada dalam hati orang munafik, ya, keraguan-raguan pada Al-Quran. Ternyata penyakit itu, ya, kalau mereka tidak mau buang, fazadahumullahu maradha, justru Allah akan tambah lagi penyakitnya. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Ya, setiap kali mendengar ayat Al-Qur'an, hati mereka semakin sakit. Semakin sakit. Itu ciri-ciri orang munafik, ya. Nah, diawali dengan ada bibit penyakit dalam hatinya. Nah, tapi kemudian kalau hal ini tidak ditaubati, Allah akan tambah penyakitnya. Nah, yaitu dengan cara setiap kali mendengarkan Al-Quran, justru mereka semakin sakit hatinya. Ya, semakin ada terdengar berita orang-orang yang membuktikan kebenaran Al-Quran, hati mereka sakit. Nah, ini ciri-ciri ada sifat nifak dalam hati seseorang. Ya. Lebih banyak mendengarkan Al-Quran, lebih sakit hatinya. Lebih sakit hatinya. Ah, masa begitu? Padahal ini sudah jelas-jelas dibuktikan. Ada orang membuktikan kebenaran Al-Quran, hatinya tetap menolak. Ah, itu mah kan dia yang ngalamin. Saya belum menjumpai. Semakin ingkar. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, di antara balasan bagi orang yang munafik itu tadi, bidarki asfali minan nar, akan ditempatkan di bagian dalam neraka. Bima kanu yakzibun, sebab kedustaan yang mereka lakukan. Ya, bitasydid ayat Nabi Allah atau bitakhfif. Imam Suyuti mengatakan bahwa ada dua cara baca, bisa yakdzibun atau yukadzibun. Ya. Yukadzibun itu mendustakan. Mendustakan siapa? Mendustakan Nabi Allah, mendustakan nabinya Allah, Nabi Muhammad. Atau bitakhfif, tidak ditasydid, yakdzibun. Mereka memang, ya, tabiatnya itu selalu berdusta, bohong, suka bohong. Ya, hati-hati, ya, yang suka menebarkan hoax, ya, berjanji sana sini tapi nggak ditepati, ya, kemungkinan, ya, dirasuki oleh penyakit munafik. Ya, ini 3 ayat mengawali pembahasan tentang orang-orang munafik. Jadi ayat yang ke-6 sampai ayat ke-10 ini ada 2 tema pembahasan, yaitu sifat orang kafir ada di ayat ke-6 dan ayat ke-7, dan juga 3 ayat 8, 9, 10 mengawali karakter atau ciri-ciri orang munafik. Kajian kita pada pagi hari ini diakhiri dengan ayat yang ke-10, ya, nanti kita akan lanjutkan sampai ke ayat yang ke-20. Jadi masing-masing, karena ini suratnya agak panjang, ya, kita potong-potong menjadi beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini, ya, sedikit banyak memberikan wawasan tentang isi kandungan Al-Quran dan juga bermanfaat bagi diri kita, menjadi renungan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Jazakallah khairan katsiran atas waktu yang diberikan. Sebelum kita akhiri, ya, seperti biasa, yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Hal-hal gaib, minimalnya 2 ayat terakhir, minimalnya itu, ya, dibacakan. Sempurnanya di seluruh satu surat. Kalau memang ada kemampuan, ya, bisa diistiqomahkan, dibaca terus-menerus satu surat, minimalnya 2 ayat yang terakhir, ya. Ini biasa kita baca ini di zikir pagi petang itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.